Pernahkah kamu merasa ada beban yang tidak terlihat setiap kali kamu membuka media sosial? Aku sering merasakannya. Kita hidup di era di mana status sosial diukur dari apa yang bisa kita pamerkan di layar ponsel. Ada sebuah paradoks yang aneh di tengah masyarakat kita saat ini. Banyak orang menghabiskan uang yang tidak mereka miliki untuk membeli barang yang tidak mereka butuhkan, hanya untuk mengesankan orang-orang yang sebenarnya tidak mereka sukai. Aku ingin kamu berhenti sejenak dan berpikir, apakah selama ini kamu sedang membangun kekayaan atau kamu hanya sedang membangun citra? Kita seringkali terjebak dalam perlombaan yang tidak ada garis finishnya. Semakin keras kita mencoba terlihat sukses di mata orang lain, semakin jauh kita dari rasa cukup yang sebenarnya. Keinginan untuk dibilang, wah, telah menjadi perangkap mental yang paling melelahkan di zaman ini. Aku ingin mengajak kamu melihat lebih dalam, melampaui permukaan yang berkilau itu, untuk menemukan apa yang sebenarnya layak kita kejar dalam hidup. Mari kita bicara jujur. Kamu pasti pernah merasakan tekanan itu. Bayangin situasi ini. Kamu baru saja mendapatkan kenaikan gaji atau bonus akhir tahun. Hal pertama yang muncul di pikiranmu mungkin bukan soal tabungan masa depan, tapi soal barang apa yang bisa kamu beli untuk merayakan kesuksesan itu. Kamu mulai melirik ponsel model terbaru, atau mungkin terpikir untuk mengganti kendaraanmu dengan yang lebih bergengsi. Aku menyebutnya sebagai lingkaran setan validasi. Kamu beli satu barang mewah, merasa senang selama seminggu karena pujian teman-teman. Tapi kemudian rasa senang itu hilang. Akhirnya kamu merasa harus beli barang yang lebih mahal lagi untuk mendapatkan dosis pujian yang sama. Tanpa kamu sadari, pengeluaranmu selalu naik mengikuti pendapatanmu. Bahkan terkadang melampauinya. Inilah yang kita sebut gaya hidup pamer yang mencekik. Kamu mungkin terlihat keren di foto, tapi di malam hari, kamu susah tidur karena memikirkan cicilan yang menumpuk. Kamu bekerja keras setiap hari bukan untuk membangun kebebasanmu, tapi untuk membayar gaya hidup yang sebenarnya hanya sebuah topeng. Aku melihat banyak orang terjebak dalam kemiskinan yang terbungkus rapi oleh merek-merek ternama. Rasa cemas saat tagihan kartu kredit datang, ketakutan jika tiba-tiba kehilangan pekerjaan karena tidak punya dana darurat, itu adalah harga yang sangat mahal untuk sekedar sebuah pengakuan kamu hebat dari orang asing di internet. Tapi aku ingin menunjukkan kepadamu bahwa ada jalan lain yang jauh lebih damai. Mari kita sebut ini sebagai kekayaan senyap. Aku ingin kamu membayangkan seseorang yang tampilannya sangat biasa saja. Dia memakai kaos polos yang nyaman, mengendarai kendaraan yang sudah berusia 10 tahun tapi terawat dengan baik, dan tidak pernah memamerkan saldo rekeningnya di Instagram. Namun dia punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang sibuk pamer. Dia punya ketenangan. Kekayaan senyap adalah tentang memiliki aset yang bekerja untukmu, bukan kamu yang bekerja untuk aset. Saat kamu memilih untuk tidak pamer, kamu sebenarnya sedang menimbun kekuatan. Kamu punya dana darurat yang cukup untuk hidup 2 tahun tanpa bekerja. Kamu punya investasi yang nilainya terus tumbuh tanpa perlu kamu teriakan ke dunia. Keuntungan dari gaya hidup ini adalah kemerdekaan mental. Kamu tidak perlu merasa cemas saat orang lain membeli barang baru, karena validasimu berasal dari dalam dirimu sendiri, bukan dari komentar orang lain. Orang yang benar-benar kaya biasanya adalah orang yang paling tidak terlihat kaya di sebuah ruangan. Mereka tidak butuh pengakuan, karena mereka tahu persis berapa nilai diri mereka. Aku ingin kamu merasakan betapa ringannya hidup saat kamu tidak perlu lagi membuktikan apapun kepada siapapun. Fokusmu beralih dari bagaimana caraku terlihat sukses, menjadi bagaimana caraku menjadi benar-benar bebas. Disinilah kita sampai pada inti dari filosofi ini. Aku ingin kamu memahami bahwa kekayaan sejati itu bukanlah apa yang bisa kamu beli, melainkan apa yang bisa kamu pilih. Kekayaan adalah tentang otonomi atas waktumu. Jika kamu punya banyak uang tapi kamu tidak punya waktu untuk bermain dengan anakmu, atau kamu terlalu stres untuk menikmati secangkir kopi di pagi hari, apakah itu benar-benar disebut kaya? Aku percaya bahwa kemewahan tertinggi adalah kemampuan untuk bangun di pagi hari dan berkata, aku bisa melakukan apapun yang ingin aku lakukan hari ini. Itu adalah kebebasan. Kekayaan sejati memberikanmu kedamaian emosional. Kamu tidak lagi merasa iri melihat pencapaian orang lain karena kamu sudah merasa penuh dengan dirimu sendiri. Kamu memahami bahwa barang-barang mewah hanyalah benda mati yang tidak bisa memberikan makna pada hidupmu. Nilai dirimu tidak ditentukan oleh logo di tasmu atau merek sepatumu. Saat kamu beralih dari mencari validasi eksternal ke kepuasan internal, seluruh duniamu akan berubah.
Kamu akan mulai menghargai hal-hal sederhana, kesehatan yang baik, hubungan yang bermakna, dan pengetahuan yang terus bertambah. Inilah solusi yang aku tawarkan. Berhentilah mengejar bayangan kesuksesan dan mulailah membangun fondasi kebebasan. Kekayaan yang sejati adalah ketika kamu tidak lagi butuh uang untuk merasa berharga, tapi kamu punya cukup uang untuk tidak perlu khawatir tentang hal-hal dasar dalam hidup. Sebagai penutup, aku ingin meninggalkan satu pesan untukmu. Menang dalam diam itu jauh lebih manis daripada kalah dalam keramaian. Jangan biarkan tekanan sosial menentukan standar kebahagiaanmu. Mulailah hidup dengan jujur pada diri sendiri. Fokuslah pada peningkatan nilai dirimu, bukan tampilan luarmu. Bayangkan beberapa tahun ke depan, kamu bangun tidur dengan perasaan tenang karena semua kebutuhanmu terpenuhi, tabunganmu aman, dan hatimu damai tanpa beban hutang atau tuntutan gaya hidup. Kamu tidak perlu pengakuan siapapun untuk merasa sukses. Itulah kemenangan yang sesungguhnya. Aku harap kamu mulai berani untuk tampil biasa saja di luar, namun luar biasa di dalam. Karena pada akhirnya, yang benar-benar penting bukan tentang siapa yang melihatmu hebat, tapi tentang bagaimana kamu merasa tenang saat sendirian dengan pikiranmu sendiri. Pilihlah kekayaan yang senyap, pilihlah kebebasan yang nyata, dan pilihlah hidup yang otentik. Kamu berhak mendapatkan ketenangan itu. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama, pelan tapi pasti, menuju diri kita yang paling merdeka.